Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kali marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, serta nikmat kita masih menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian marilah sama-sama kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita sama-sama berlomba-lomba untuk mengejar rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan hanya datang satu kali dalam satu tahun. Kita berharap setiap tahunnya kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan kondisi yang terbaik. Ada 3 malam di bulan Ramadan yang mulia ini yang Allah jadikan mustajabah doa sepanjang malamnya. Yang pertama adalah malam pertama bulan Ramadan. Yang kedua adalah malam nuzulul Quran atau malam tanggal 17 Ramadan. Dan yang ketiga, Allah jadikan mustajab doa di malam Lailatul Qadar. Pada tanggal 17 Ramadan, malam nuzulul Quran, Allah limpahkan keberkahan dan karunia yang paling tinggi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam itulah Allah jadikan malam tersebut adalah malam pertama kali Al-Quran Allah turunkan kepada sang baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja sebagai umatnya kita wajib mempercayai bahwa Al-Quran adalah hudal linnasi lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk manusia untuk mencapai kepada ketakwaan. Di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Yang pertama kali Rasulullah diminta oleh malaikat Jibril untuk Iqra, yaitu membaca. Kata-kata Iqra ini adalah bahwa bukan hanya membaca saja, tapi membaca dalam pengertian yang sangat luas. Setelah kita membaca, diawali dengan kita belajar, karena Rasulullah SAW mewajibkan kepada semua umat Islam agar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya kita ini diwajibkan untuk menuntut ilmu. Agar kita dapat membaca, maka kita harus tahu dulu cara membaca. Agar kita dapat memahami agama Islam, maka kita diawali dengan membaca. Maka ayat pertama yang Allah turunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah memberikan tuntunan kepada kita semua agar kita mampu membaca kehidupan dan agar kita mampu membaca ajaran-ajaran Allah yang termaktub dalam Al-Quran yang sangat agung dan mulia. Tentu saja momen bulan Ramadan ini dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak juga amal-amal kebaikan. Kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak manfaat dan maslahat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang muslim yang sejati, tentu saja kita ingin ke depan kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Dan tentu saja kita ingin kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah secara berkesinambungan. Tentu saja kita menjadi orang-orang yang selalu diharuskan untuk belajar dan belajar lagi. Di malam nuzulul Quran termaktub di dalamnya bahwa baginda Rasulullah dengan penuh perjuangan menerima wahyu Allah, karena beliau mendapati malaikat Jibril mendatangi beliau dalam kondisi yang sangat menakutkan menurut Nabi Muhammad. Namun malaikat Jibril datang dengan penuh kasih sayang
menyampaikan wahyu Allah, agar baginda Rasulullah menyampaikan lagi kepada kita umatnya, dan agar kita umatnya menjadi orang-orang yang beriman dan cerdas dalam memahami apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Setelah kita membaca Al-Quran, tentu saja kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memahami dan mengerti apa isi kandungan tersebut. Karena Al-Quran harus kita jadikan sebagai pedoman dan hujjah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang selamat, maka Al-Quranlah petunjuk yang terbaik untuk kita semua. Di dalam Al-Quran ada sejarah, di dalam Al-Quran ada ajaran-ajaran Allah yang agung. Di dalam Al-Quran pula Allah berikan kita pahala. Dengan hanya membacanya saja, Allah berikan kita pahala 10 pahala kebajikan di bulan lain. Namun di bulan Ramadan Allah berikan kepada kita pahala 70 pahala kebajikan ketika kita membaca. Tentu saja Allah akan lipat gandakan lagi pahalanya untuk kita apabila kita bukan hanya membaca, tapi juga mengerti, memahami artinya, bahkan kita mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai seorang muslim dan muslimah, tentu saja kita ingin Allah memandang kita dengan penuh pandangan mahabbah. Dan tentu saja kita juga ingin baginda Rasulullah mencintai kita dengan sebaik-baiknya kecintaan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah dan mendapatkan jannatun na'im, karena nanti kitalah yang akan dituntun oleh baginda Rasulullah untuk menuju surganya. Berharap bulan Ramadan ini adalah bukan Ramadan terakhir buat kita, tapi kita berharap Ramadan ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan lagi dengan Ramadan dan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik untuk kita. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.